Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Kepada bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Terutama Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang paling tinggi derajatnya, yaitu memberikan hidayah kepada kita, menjadikan kita orang-orang yang beriman. Ini adalah satu nikmat yang paling tinggi derajatnya di antara seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini adalah untuk kita manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini adalah untuk kita manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merendahkan dunia ini untuk manusia. Jadi Allah rendahkan dunia ini untuk manusia agar manusia ini mudah untuk mendapatkannya. Maka di dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan. Dialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini, dunia ini zalul. Zalul itu artinya rendah, mudah. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman seperti itu, bahwa dunia ini direndahkan, dimudahkan untuk manusia, pastilah dunia ini rendah dan mudah bagi manusia. Maka bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian di atasnya. Wa kulu mir rizqi. Makanlah rezeki yang ada di atasnya. Wa ilaihi nusur, dan kalian akan kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Maksudnya apa, hadirin sekalian? Untuk perkara dunia ini Allah perintahkan kepada kita itu cukup dengan berjalan saja, nanti kita sudah akan mendapatkan rezekinya. Nah, kalau sudah kita dapatkan rezekinya, makanlah rezeki itu. Perintahnya seperti itu. Kenapa kita tidak usah berlari-lari tergesa-gesa? Kenapa? Karena sudah Allah firmankan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah merendahkan dunia ini untuk manusia. Jadi kalau sudah direndahkan, dimudahkan, itu cukuplah berjalan saja, maka kamu nanti akan mendapatkan rezekinya. Maka makanlah rezeki itu, tidak usah tergesa-gesa berlari-lari untuk mendapatkan perkara itu. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi untuk ampunan Allah, untuk surganya Allah Subhanahu wa taala, justru Allah berfirman, wasari'u, bersegeralah kamu. Di dalam Al-Imran 133 itu, wasari'u, bersegeralah kamu.
Kata orang Jawa itu jegagik cepet-cepet, lari-lari. Nah itu. Untuk apa bersegeranya itu, Bapak-bapak Ibu sekalian? Wasari'u ila maghfirah, kepada ampunan mirabbikum Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, kalau untuk surganya Allah, kalau untuk ampunan dari Allah, itu supaya bersegera. Perintahnya seperti itu. Tetapi kalau untuk perkara dunia cukup berjalan saja, tidak usah tergesa-gesa. Tetapi hari ini terbalik. Kalau untuk perkara dunia orang jegagik tergesa-gesa semua. Tetapi kalau untuk masalah agama itu sak madiyo, sak penai lah itu. Nah inilah pada kenyataannya perintah Allah dengan apa yang dikerjakan sekarang ini itu jauh berbeda, bertolak belakang. Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Apa yang dimaksud dengan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah ini? Maksudnya kepada perintah-perintah Allah yang menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Nah, itu. Contoh misalnya, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Panggilan untuk sholat, di mana di dalam sholat itu ada kejayaan. Maka ketika seseorang memenuhi panggilan azan itu dengan berwudu di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju ke masjid, maka satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah menaikkan derajat. Artinya bersegera kepada perintah Allah yang akan menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Begitu juga hadirin sekalian, misalnya kita mau sholat terus kita langsung berwudu, nah, kan? Maka Nabi menjelaskan orang yang berwudu maka akan gugur dosa yang ada di wajahnya, di tangannya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini hanya contoh maksud daripada wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, kalau kita membayangkan seluas langit dan bumi itu besarnya kayak apa surga itu? Nah, itu bagi orang yang bertakwa, yang sempurna imannya dan sempurna amal-amalnya. Nah, hadirin dimuliakan Allah SWT, tetapi Nabi juga menjelaskan bahwa orang yang punya satu dzarrah iman itu akan dibalas dengan surga yang luasnya 10 kali kerajaan dunia. 10 kali kerajaan di dunia itu dibandingkan dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, nggak ada apa-apanya. Maka kalau kita dengarkan keterangan, misalnya ini dolar Amerika, itu dolar Amerika dibawa ke Indonesia, maka $1 itu kursusnya sampai 15.000. Banyak sekali kalau dibawa ke sini. Tapi kalau di Amerika ya $1 kan juga $1, $10 ya $10 gitu maksudnya. Lah begitulah kalau apa-apa yang ada di akhirat itu dibawa ke dunia, 10 kali kerajaan dunia, gede banget gitu maksudnya itu. Tapi sebenarnya itu kecil, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah gitu. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian, dunia ini menjadi kebutuhan manusia itu apa saja. Misalnya kita di dunia ini memerlukan rumah. Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian yang duduk di dalam masjid ini,
Kan tidak ada toh yang tinggal di luar rumah. Semua di dalam rumah. Rumah sendiri, rumah kontrak, ya kan? Rumah mertua indah itu masih baru-baru, macam-macam rumah kredit dan sebagainya, rumah sewa. Lah bapak-bapak ibu hadirin sekalian, tetapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala memudahkan apa yang menjadi keperluan-keperluan manusia di dunia ini. Cobalah kita renungkan lagi. Ini semakin diperlukan oleh manusia, itu semakin dimurahkan. Semakin diperlukan semakin murah, semakin diperlukan semakin murah. Nah, begitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan sunnatullahnya itu di muka bumi ini seperti itu maksudnya. Misalnya orang sudah punya rumah bagus, dia keluar masuk di dalam rumah itu tidak pakai baju dan tidak pakai celana. Itu kira-kira bagaimana bapak-bapak ibu sekalian? Ini kan kelihatan aneh maksudnya. Ini apa ini? Kok di dalam rumah keluar masuk tapi tidak pakai baju, tidak pakai pakaian? Ini gimana? Maka sebenarnya bapak-bapak ibu sekalian, pakaian itu sangat diperlukan oleh manusia melebihi daripada rumah. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya pakaian itu dimurahkan, lebih murah daripada harga sebuah rumah. Maka itulah bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah taala, mungkin kalau rumah sampai 100 juta, kalau baju mungkin 100.000 aja sudah, pakaian itu sudah cukup untuk menutup aurat dengan sempurna. Itu misalnya. Kemudian orang sudah punya rumah, sudah berpakaian, tapi kalau tidak makan kira-kira bagaimana bapak-bapak ibu sekalian? Dia semakin susah, nanti berdiri aja nggak kuat. Maka hadirin sekalian, oleh Allah Subhanahu wa taala makanan itu dimurahkan melebihi daripada pakaian dan rumah. Kenapa begitu? Karena makanan jauh lebih penting daripada pakaian maupun tempat tinggal. Nah, maka bapak-bapak ibu sekalian, itu yang namanya makanan sangatlah murah dibandingkan dengan pakaian dan rumah tempat tinggal. Kalau di Solo nggak tahu di Jogja ya. Dulu kalau orang 2.000 rupiah aja bisa makan pak. Dulu nggak nyampe 2.000, cuma 1.000, sekarang sudah naik. Itu sego bandeng kata orang sana, sego kucing gitu. Itu sudah bisa makan. Apalagi nggak makan nasi, ngerowot gitu kata orang Jawa, itu sudah. Kalau mau lainnya nasi itu lebih murah lagi gitu, maksudnya itu. Nah, inilah bapak-bapak ibu hadirin sekalian, semakin diperlukan semakin murah. Orang kalau tidak makan beberapa hari itu tidak langsung mati. Bahkan kalau kita lihat orang yang mogok makan itu berbulan-bulan nggak mati-mati. Karena diselidik-selidiki ternyata dia walaupun tidak makan tapi minum terus, kan gitu. Jadi cuma mogoknya tuh mogok makan tapi minumnya terus gitu. Jadi nggak mati-mati walaupun mogok makan. Tapi orang nggak makan beberapa hari pun nggak apa-apa gitu, masih bisa bertahan. Nah, tetapi kalau orang nggak minum dalam beberapa hari, maka akan terjadi dehidrasi, kekurangan cairan, maka terjadi keracunan di dalam tubuh. Nah, kemungkinan besar dengan izin Allah orang itu akan mati. Nah, bapak-bapak ibu hadirin sekalian, ini air minum itu jauh lebih penting dibandingkan daripada makanan. Maka air itu lebih murah lagi dibandingkan dengan makanan. Di mana-mana kita temukan air. Itu tempat wudhu misalnya ada air, kan? Wudhu sambil minum juga nggak apa-apa kan? Namanya juga minum, misalnya begitu. Nah, bapak-bapak ibu hadirin sekalian, ada lagi yang lebih penting, yang lebih dibutuhkan oleh manusia. Apa toh itu? Itu udara, oksigen. Itu lebih dibutuhkan lagi, lebih penting lagi daripada air. Dan kalau air itu masih bisa bertahan sehari gak minum itu masih hidup mungkin gitu. Kalau makan itu beberapa hari. Tapi kalau ini menit atau detik, orang gak bernapas,
Kira-kira gimana? Itu bisa mati, Pak. Nah itu cepat sekali, bahkan bisa pembuluh-pembuluh darahnya akan pecah karena tidak adanya oksigen. Nah, maka berdiri, berduduk, tiduran, sambil jalan kemana saja kita menghirup oksigen dengan gratis. Nah itu. Kalau sekarang kita masuk rumah sakit, kita lihat pasien yang di rumah sakit itu dikasih oksigen gimana? Di mulutnya, di hidungnya yang pakai tabung itu satu malam berapa itu, bayangkan berapa harganya itu. Maka ini gratis, tidak usah bayar. Ambekan wae gini itu kalau kita cara tagih-tagihan, Allah mau menagih kepada kita berapa hutang kita kepada Allah, kita nggak bisa bayar loh, Pak. Betul nggak? Inilah bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang merendahkan dunia ini untuk kalian manusia, maka berjalanlah kalian di atasnya, makanlah rezeki yang kalian jumpai, dan kalian akan kembali menghadap Allah untuk selama-lamanya. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, ini keterangan ayat itu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah merendahkan, sudah memudahkan dunia ini untuk manusia. Bahkan sebelumnya sudah saya sebutkan tadi, dunia ini diciptakan Allah adalah untuk manusia. Nah, bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, pertanyaannya, kalau dunianya untuk manusia, kalau dunianya direndahkan untuk manusia, ya terus manusianya itu untuk apa diciptakan oleh Allah? Maka kata para ulama mengatakan yang berhak menjawab ini hanya Allah. Jadi selain daripada Allah tidak berhak menjawab pertanyaan ini, untuk apa manusia diciptakan. Karena yang menciptakan Allah, maka Allah lah yang maha tahu maksudnya apa diciptakan manusia ini. Nah, bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, maka jelas Allah sendiri berfirman, ya, bahwasanya Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasnya, maksud tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, tapi Allah sudah menyediakan dan memudahkan fasilitas untuk ibadah, fasilitas untuk hidup itu Allah sudah mudahkan, Allah sudah rendahkan. Tetapi manusianya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dalam masalah ibadah ini Allah tidak ingin hanya asal ibadah. Nah, ini poin yang sangat penting. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan ibadah yang berkualitas. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Tetapi keinginan Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jadi hadirin sekalian, di dalam menjalankan perintah Allah ini dikehendaki dengan sebenar-benarnya. Di dalam menjauhi larangan Allah dikehendaki juga yang sebenar-benarnya.
Nah, bapak-bapak ibu hadirin sekalian, apa toh perintah Allah ini? Salah satunya contohnya adalah sholat. Perintah Allah Ta'ala, akimi sholat, tegakkanlah sholat dengan sebenar-benarnya, kan begitu. Maka hadirin sekalian, yang pertama kali adalah dohirnya sholat ini diperbaiki, bacaannya maupun gerakan-gerakannya. Nah, ini kita mesti belajar, karena di dalam Quran itu hanya ada akimi sholat, tegakkan sholat, tetapi di dalam Quran tidak ada kaifiyat sholat, tata cara sholat itu tidak diajarkan. Ini nanti bisa dibaca dalam brosur yang dibagikan ini. Itu adalah pelajaran tentang sholat yang benar menurut sunnah dengan segala dalil-dalilnya. Nah, bapak-bapak ibu hadirin sekalian, maka Nabi sebagai penjelas daripada Al-Quran, maka beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka bapak-bapak ibu hadirin sekalian, sholat itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, harus persis sebagaimana yang diajarkan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.